kreatif. Oke teman-teman, kali ini banyak sekali yang bertanya bagaimana sih untuk membuat kalender di aplikasi Photoshop dengan cara yang simple dan mudah. Sebab berbeda dengan aplikasi vektor lainnya ya teman-teman. Kalau kita ingin membuat tanggalan atau kalender sangat gampang. Di Photoshop ini memang tidak lebih spesifik ya. Untuk itu kita coba bikin tutorialnya, yaitu dengan cara seperti ini ya teman-teman. Saya coba buka file baru dulu. Oke, file baru ini ukurannya 10x10. Ini adalah untuk menempatkan satu bulan tanggalan dulu teman-teman. Perhatikan. Tentunya langkah pertama saya bikin sebuah kotak dulu ya teman-teman. Saya bikin sebuah kotak. Lalu coba kita warnain apa saja. Kita warnain. Kemudian kotak ini kita berikan stroke. Kita berikan garis pinggir ya. Kita berikan nilai yang terkecil aja. Oke. Lalu dari kotak ini kita duplikat sebanyak 7 kali ke kanan. Tentunya dengan mempergunakan Ctrl dan Alt pada keyboard ya. Kita duplikat sebanyak 7 ya teman-teman. Dan bila teman-teman ingin menduplikat secara banyak ya, tentu teman-teman harus gabungkan dulu layarnya seperti yang terlihat di sebelah kanan ini. Dari 7 kotak ini kita gabungkan dulu ya teman-teman dengan mempergunakan merge layer atau penggabungan layer. Nah ini dia. Nah setelah itu kita copy lagi atau duplikat lagi ke bawah sebanyak 6 kotak. Perhatikan, kita duplikat sebanyak 6 kotak. Lalu kita gabungkan lagi. Nah ini dia. Nah ini adalah panduan kita untuk membuat angka-angka kalender tersebut. Oke, langsung saja kita mulai dari angka yang paling awal. Kita tentukan dulu nilainya. Serta jaraknya juga kita tentukan, nanti ada pada paragraf ya teman-teman. Perhatikan. Nah, di sini sudah menjadi ketentuan ya teman-teman, bahwa setelah 1 kita akan enter ke bawah angka 8, 15, 22, dan 29. Kita pastikan dulu jarak leadingnya di paragraf ini terlihat ya teman-teman. Kita klik, kita pilih dengan nilai yang kita inginkan. Nah ini dia. Lalu angka-angka ini kemudian kita duplikat ke semua kotak teman-teman. Perhatikan seperti langkah awal tadi, yaitu dengan mempergunakan Ctrl dan Alt. Kita langsung copy sebelah kanan. Nah ini dia. Nah setelah kita copy ke semua angka-angka ini, lalu kita kemudian mulai merubah baris kedua. Setelah 1 tentunya masuk ke 2, 8 ke 9. Dan terus teman-teman, begitu terus ya teman-teman, kita berubah sampai angka 31 urutannya ke bawah. Font-font yang sering dipergunakan pada kalender kebanyakan Arial Bold atau Arial Black, atau juga kadang jenis font Bodoni Black. Rata-rata pemilihan angka-angka pada tanggalan sangat tebal ya teman-teman, agar terlihat dari jarak-jarak jauh. Tidak mempergunakan angka-angka yang script atau angka-angka yang ribet. Nah, satu persatu kita rubah teman-teman sampai jumlahnya 31. Perhatikan. Langsung kita terus. Setelah 27 tentu kita buang ya, sebab kita memerlukan sampai 31 angka ya teman-teman. Nah ini kita buang juga. Di sini kita tambahkan 31. Nah ini teman-teman, jadi ada layer
yang berbentuk angka ya. Ada 7 layer angka-angka ini nanti kita ditempatkan di kalender. Oke, kita coba ketik dulu nama-nama hari ya. Nama-nama hari boleh full, boleh juga 3 huruf teman-teman. Nah, nama hari kita edit dulu mulai dari Senin. Nah, di sini akan saya coba dalam satu kalimat ya teman-teman. Senin lanjut ke Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jaraknya saya pergunakan dengan spasi aja ya teman-teman, dengan mempergunakan spacebar. Nah, jarak-jarak ini kita tentukan dengan mempergunakan spasi. Perhatikan teman-teman. Oke, saya pergunakan spasi. Waduh. Oke, maaf teman-teman. Spasinya kepencet terlalu jauh. Tidak apa-apa, kita bisa mempergunakan Yundo atau kita gunakan spacebar sebelah arah kiri. Oke, kita tempatkan secara center. Nah, ini dia. Jadi kita dapatkan nama-nama hari, tanggalan, dan kotak panduan ya teman-teman. Kita sesuaikan dulu. Nah, untuk menggeser per sekian mil, kita boleh mempergunakan atau menekan Alt dan tanda panah ke kiri atau ke kanan, ALT ya teman-teman. Jadi bukan pakai spasi lagi. Nah, ini dia. Kemudian kita bikin halaman sesungguhnya, halaman kalender sesungguhnya. Di sini coba saya bikin dengan ukuran A4 ya teman-teman, 21 kali 29,7. Itu adalah ukuran A4 standar. Tentunya teman-teman bisa melakukan ukuran yang lebih ya, A3 atau ukuran-ukuran lainnya gitu. Nah, setelah itu perhatikan dia. Nah, sekarang kita coba ambil kotak panduan tadi ya, guide panduan ini ya. Nah, guide ini kita copy 4 ke kiri teman-teman. Perhatikan. Ya, ini dia ada 4 ke kiri. Ingat, tentunya kita harus lihat juga ya teman-teman bahwa mulainya tanggal 1 itu di mana nantinya. Oke, kita coba dulu masukin nama-nama harinya. Sama saja kita duplikat dengan mempergunakan Ctrl dan Alt. Nah, ini dia teman-teman ya. Sebelum kita memulai tanggalan 2022, tentunya kita harus lihat dulu tanggalan 2021 itu berada di posisi di mana pada bulan Desember. Perhatikan, saya searching melalui Google. Perhatikan, Desember dia berada, perhatikan teman-temannya, di hari Jumat tanggal 31. Berarti untuk 2022 tanggal 1-nya berada di hari Sabtu. Perhatikan. Nah, ini dia. Jadi kita tetap lihat dulu berakhir di Desember 31-nya di hari apa. Nah, sekarang kita tentu ambil tanggal 1 teman-teman. Tanggal 1 ini berada di posisi hari Sabtu tanggal 1-nya.
karena tanggal 31 berada di posisi hari Jumat. Demikian teman-teman cara nyeting kalender. Lalu kita drag lagi angka 2-nya, 3-nya, kemudian 4 juga masuk ke 5 dan seterusnya. Oke, ini step by step ya teman-teman, karena ini memang khusus saya bikin tutorial ini untuk Photoshop pemula ya teman-teman. Perhatikan, Januari berada di angka 31 berakhir. Oke. Tentu begitu masuk Februari, dia akan masuk di hari Selasa teman-teman, tanggal 1-nya. Perhatikan, kita ambil lagi, dia masuk di hari Selasa. Karena Januari berakhir di hari Senin tanggal 31-nya. Dan Februari tanggalnya sampai 28 teman-teman ya. Berhubungan dengan tahun Kabisat atau Masehi, Februari kali ini berada di atau berakhir di angka 28. Kita drag saja satu persatu. Nah, kemudian kita buang tanggal 29, 30, 31. Ketika berakhir di 28 hari Senin, untuk bulan Maret maka tanggal 1 berada di hari Selasa lagi ya teman-teman. Perhatikan, di hari Selasa lagi. Nah, posisi Maret ya tanggal 1 berada di hari Selasa. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Nah, hari Selasa tempatkan ke semua angka-angkanya. Teman-teman bisa langsung ambil beberapa angka ya teman-teman dengan cara mempergunakan Ctrl Shift lalu drag. Cuma saya di sini akan coba satu persatu saja teman-teman. Nah, ini dia. Ingat. Nah, kemudian kita perhatikan. Di sini agak sedikit kurang rata ya teman-teman. Kita bisa drag lagi ke bawah dengan cara menurunkan beberapa angkanya seperti langkah yang saya terapkan tadi, atau diklik pelan-pelan juga tidak apa-apa. Nah, langkah selanjutnya setelah berakhir 31 di hari Kamis, maka tanggal 1-nya berada di hari Jumat ya teman-teman. Sebab dia berakhir 31. Nah, ini seperti saya katakan tadi, kita bisa langsung ambil beberapa angka, langsung di drag saja. 6, 7. Tekan Ctrl ya teman-teman. Oke, ini dia. Di bulan April. Perhatikan, lalu saya drag ke atas. Perhatikan. Oke, sekarang yang tanggal 3 saya turunkan ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, jadi demikian teman-teman, pada saat bulan sebelumnya berakhir 31 atau 30, maka bulan berikutnya akan masuk tanggal 1 di awal setelah akhir daripada bulan sebelumnya. Nah, ini dia, ada 4 bulan ya, Januari, Februari, Maret, April. Sekarang coba kita bikin nama-nama bulannya dulu ya teman-teman. Oke, Januari. Kita copy atau kita duplikat, sama saja dengan mempergunakan Ctrl dan Alt pada keyboard.
kemudian masuk Februari. Jadi kalender ini bisa kita per triwulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi ada berapa pilihan ya? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Urut-urutannya tergantung seperti apa layout yang kita inginkan. Nah, ini semua coba saya copy lagi ya teman-teman. Nama hari, bulan, dan kotak panduan tadi. Ini dia. Oke. Masuk kepada bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Demikian teman-teman, ketika kita melanjutkan ke bulan berikutnya, kita cukup menduplikat secara bersamaan, lalu kita drag ke bawah. Jangan lupa menekan shift agar jaraknya tetap konsisten, vertikal, dan sama rata. Oke, sekarang kita masuk kepada halaman bantuan tanggalan tadi teman-teman. Di sini kita lihat tanggal 30 berakhir di hari Sabtu, maka tanggal 1-nya di bulan Mei berada di hari Minggu ya teman-teman. Perhatikan, dia posisi di hari Minggu. Nah, ini dia. Nah, ini kebetulan teman-teman angkanya persis di hari Minggu ya teman-teman, tanggal 1-nya. Jadi langsung saja letakkan tanggal 1-nya di hari Minggu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa melakukan duplikat secara bersamaan untuk berikutnya. Nah, ini saya coba ulang lagi ya. Kita ambil secara keseluruhan. Langsung saja. Oke. Nah, perhatikan. Di sini tanggal 31 hari Selasa. Bulan Juni tanggal 1 masuk di hari Rabu. Perhatikan. Oke. Sekarang Juni masuk di hari Rabu tanggal 1-nya teman-teman. Langsung saja kita copy tanggal 2, 3, dan 4, 5, 6, 7-nya juga kita drag ke sebelah kiri, turun 1 baris. Nah, ini dia. Pada bulan Juni masuk di hari Rabu tanggal 1-nya. Karena dia sampai 30, untuk bulan Juli dia masuk ke hari Jumat tanggal 1-nya teman-teman. Dan begitu seterusnya teman-teman rumusan. Yang penting kita ketahui dulu bulan-bulan apa saja yang berakhir di 31 dan berakhir di 30, kecuali Februari. Selanjutnya kita duplikat lagi, drag ke kalender utama Juli. Nah, ini dia bulan Juli. Perhatikan, dia berakhir di Minggu. Untuk Agustus tanggal 1-nya masuk di hari Senin teman-teman. Dan seterusnya demikian langkahnya ya teman-teman. Jadi untuk mempermudah memang urutan-urutan settingan angka-angka ini harus menurun ke bawah ya teman-teman. Sebab kalau kita arahkan secara horizontal 1, 2, 3, 4, 5-nya agak sedikit susah nantinya kita untuk mengatur tata letaknya. Jadi kita turunkan secara vertikal ke bawah. Beda dengan aplikasi vektor lainnya. Kita ketik langsung 30, kita bisa atur sendiri. Karena memang aplikasi Photoshop ini adalah aplikasi khusus desain ya teman-teman.
dia juga agak kesulitan untuk membuat sebuah tabel. Bukan kesulitan, maksudnya berbeda sekali cara penggunaannya. Nah, ini dia sudah selesai semua teman-teman. Kita sekarang coba cari hari libur nasional. Jadi untuk menentukan tanggal-tanggal merahnya kalian boleh cari di Google. Di situ nanti akan terlihat hari-hari libur nasional di tahun 2022. Kalian langsung copy aja, ketikkan. Nah, ini hari libur ini sudah pasti ya, sudah resmi. Biasanya dari pemerintah sudah dikeluarkan sekitar bulan 6 atau bulan 7 ya teman-teman. Hari-hari libur nasional. Nah, ini panduan kita untuk menentukan tanggal-tanggal merahnya teman-teman. Perhatikan, di sini ada Januari, Februari, tanggal 1. Nah, bagaimana cara memberikan warnanya? Gampang sekali teman-teman. Perhatikan, lihat tanggal 1 Januari tentunya merah. Klik 2 kali pada angka yang kita inginkan. Setelah dia terjadi blok, langsung pilih di color bar warnanya. Langsung klik saja warna yang kita inginkan. Perhatikan, 1 Februari juga, klik 2 kali, langsung masuk ke color bar, klik lagi. Demikian seterusnya. Perhatikan dari sumber informasi hari-hari libur tadi, kita pastikan di mana kita menempatkan tanggal-tanggal merahnya ya teman-teman. Dan ingat teman-teman, ketika kalian membuat sebuah tanggalan atau huruf atau angka di aplikasi Photoshop, pastikan bahwa halamannya dengan resolusi 300 pixel ya teman-teman. 300, nggak boleh di bawah itu, hasilnya nanti buram. Jadi tidak perlu berbentuk vektor ketika teman-teman ingin membuat kalender. Hasil dari Photoshop juga cukup bagus ketika kita print di tempat-tempat percetakan atau digital printing lainnya. Cukup tajam hasilnya, walaupun tidak dalam bentuk vektor. Angka-angka dan font-font yang ada berbentuk raster, tapi hasilnya cukup bagus dan tajam. Jadi kita tidak perlu lagi pakai dua aplikasi, langsung saja di Photoshop. Ketika kalian ingin membuat kalender pribadi, bisa melakukan hal-hal seperti ini. Di sini saya hanya sampai bulan Agustus teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu, dan ini dia hasilnya. Perhatikan. Nah, ini hasilnya dari Januari sampai Agustus. Selanjutnya langkahnya sama teman-teman, untuk membuat bulan September sampai Desember. Sekarang coba saya gabungkan dulu kotak panduannya teman-teman, perhatikan ya. Oke, kotak panduan ini bisa dipakai, bisa juga tidak teman-teman ya. Ada beberapa kalender yang memang sengaja dibuatkan kotak-kotak seperti ini. Perhatikan, saya gabungkan dulu semua panduan yang berwarna biru ini. Dan untuk membuang warna biru ini cukup sederhana, seperti ini. Perhatikan teman-teman, kita butuhkan outline saja, langsung drag. Nah, ini dia. Oke teman-teman, cukup sederhana ya cara setting atau edit kalender di Photoshop. Teman-teman jadi sekarang sudah paham, mengerti kenapa di Photoshop sedikit berbeda ya. Hanya saja dia bisa melakukan secara sederhana. Dan nih teman-teman, area yang kita butuhkan untuk gambar-gambar pribadi kita. Kita mau bikin gambar foto keluarga atau apapun, tentunya tanggalannya berada di posisi bawah, bisa di posisi atas, bisa tergantung keinginan teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya tutorial ini. Salam kreatif.